Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, terutama para mahasiswa yang mengambil paket mata kuliah Pancasila. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan kuliah monolog dengan pertimbangan agar kiranya nanti dalam pelaksanaan perkuliahan tatap muka ini mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan kuliah monolog ini untuk lebih menyempurnakan ketertinggalan dalam penjelasan-penjelasan yang dilaksanakan ketika kuliah tatap muka. Kemudian di sisi lain bahwa kuliah monolog ini kita rancang adalah untuk melihat kemampuan akademik pengampu mata kuliah pada saat kuliah tatap muka dilaksanakan. Oleh karena itu pada pagi ini saya mengambil satu segmen mata kuliah yakni Pancasila untuk dapat dipahami dan agar kiranya ini menjadi bahan untuk menyempurnakan perkuliahan pada masa-masa tatap muka atau mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam pembahasan di saat kuliah tatap muka terjadi. Baik para mahasiswa sekalian, nama mata kuliah ini adalah mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila ini sebagaimana kita ketahui, dia merupakan dasar-dasar atau merupakan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Oleh karena itu mata kuliah ini merupakan suatu hal yang penting, terutama harus diberikan kepada mahasiswa dengan deskripsi mata kuliah, sehingga perkuliahan ini akan membahas antara lain tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai etika politik dan ideologi nasional, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kurang lebih inilah deskripsi mata kuliah kita yang akan kita paparkan dan kita jelaskan pada kuliah tatap muka. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian akan mampu mengambil sikap untuk bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik atau good citizen sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, mampu memaknai kebenaran ilmiah falsafati yang terdapat di dalam Pancasila. Dan yang ketiga, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang keempat, mampu berpikir integral, komprehensif tentang persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, mampu memecahkan persoalan sosial, politik dalam perspektif yuridis kenegaraan. Dan yang keenam, mampu memecahkan persoalan sosial politik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan paradigma berasaskan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, jadi inilah kompetensi mata kuliah tersebut. Oleh karena itu dalam setiap pembahasannya nanti ini akan ada dan mengacu kepada standar kompetensi. Nah, oleh karena itu mungkin kami harapkan kepada para mahasiswa dapat juga menyiapkan bahan-bahan bacaan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan dan lebih memperkaya khasanah atau pengetahuan kita tentang Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama panca, yang kedua sila. Panca itu berasal dari bahasa Sanskerta yang memaknai dengan 5. Sila itu adalah dasar atau pilar yang telah disusun dan harus dijadikan sebagai pedoman serta untuk menjadi sebuah pandangan atau Weltanschauung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada 5 dasar, ya, ada 5 pilar, ada 5 acuan bagi bangsa Indonesia apapun dan siapapun dalam kondisi dan posisi apapun dia, itu harus mengacu kepada 5 dasar yang merupakan tegaknya sebuah negara ini. Saudara-saudara sekalian, ketika founding father atau ketika negara Indonesia ini lahir, maka founding father atau para pendiri negara ini itu telah merumuskan Pancasila ini dengan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, Pancasila itu merupakan sebuah norma dan aturan yang tertinggi di negara ini. Dengan kata lain, tidak ada atau tidak boleh ada, ya, sesuatu, apakah peraturan, apakah kebijakan, apakah tindak tanduk, atau termasuk seluruh sistem yang dijalankan oleh masyarakat, pemerintah dalam berbangsa dan negara ini yang bertentangan dengan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat secara satu persatu akan Pancasila ini. Yang pertama, Pancasila itu meletakkan posisi sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebuah konsep dan sebuah pernyataan bahwa di negara Republik Indonesia yang tercinta ini itu tidak membenarkan ada warga atau masyarakatnya yang hidup tanpa agama, ya. Jadi oleh karena itu ketuhanan yang Maha Esa itu telah memastikan bahwa seluruh warga negara dan siapapun dia itu wajib memiliki atau menganut salah satu dari agama yang telah resmi di Indonesia ini yang telah disepakati bersama oleh paling father itu. Oleh karena itu, kalau kita pahami dari sisi yang lain bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan prima causa, ya, merupakan prima causa terhadap Pancasila, terhadap sila-sila yang lainnya. Oleh karena itu sangat bijak ketika para founding father meletakkan dan melandaskan negara ini dengan urutan yang pertama itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh karena itu kalau kita melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini dalam konsep agama adalah ketuhanan yang dimiliki atau dianut oleh orang-orang agama Islam, ya. Karena Esa atau satu itu hanya dimiliki oleh agama Islam. Jadi monoteisme atau bertuhan yang esa itu hanyalah konsep dasar dari Islam, ya. Walaupun agama-agama lain menganggap atau bisa menerima ini, ya, yang kebetulan pada saat Pancasila ini dirumuskan atau Piagam Jakarta dibentuk, ya, pada tahun 1945 itu ada sedikit masalah dengan penghapusan 7 kata. Jadi ketika awalnya itu
Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, pada saat itu Pandai Kuadran kita di antara 9 itu ada satu yang mewakili Indonesia bagian timur, mengkritisi ya kata-kata atau 7 kata yang mengikuti kata ketuhanan yang Maha Esa itu, sehingga dengan penuh kebijakan para Pandai Kuadran kita itu menerima untuk menghapus kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Maka jadilah dia sebagai suatu kesatuan yang sesungguhnya secara filosofis itu juga sudah menunjukkan bahwa Esa dalam konsep ketuhanan itu hanyalah dimiliki oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa itu dengan sendirinya bisa diterima oleh seluruh atau semua agama yang resmi ada di Indonesia ini, dan wajib menjadikan ini sebagai satu reference count atau pola pandang, pola pikir, atau dengan kata lain menjadi sebuah ideologi. Nah, oleh karena itu makna ketuhanan yang Maha Esa ini kalau harus kita tafsirkan dalam bentuk yang real dan nyata, maka dia akan melahirkan banyak pernyataan-pernyataan atau banyak analisis-analisis yang sesungguhnya nanti itu akan mengilhami sila-sila yang lainnya atau keempat sila yang berikutnya. Tapi satu hal yang perlu saya tekankan sebagai sebuah pengantar perkuliahan Pancasila ini adalah bahwa apapun aturan, apapun kebijakan, dan apapun perilaku yang dilakukan itu tidak mesti dan tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi oleh karena itu apabila ada aturan yang terlahir, ya maka itu harus menyesuaikan. Jadi kalau kita buat kronologisnya itu di Indonesia ini, itu kita sebut dengan konstitusi, ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah pertama adalah Pancasila. Kemudian dari Pancasila itu ada lagi penjabarannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu juga bagian dari penjelasan dari Pancasila itu sendiri. Kemudian ada setelah Undang-Undang Dasar 45, maka lahirlah berbagai bentuk aturan-aturan yang kesemua aturan itu dengan sendirinya sudah dapat dipastikan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sendiri. Nah, itu sebagai sebuah pengantar kita tentang Pancasila. Kemudian sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudara, bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar, ya, dan memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jadi sebuah negara itu dikatakan negara dan sah dianggap sebagai sebuah negara dalam sebuah teori itu apabila memenuhi 3 unsur penting. Yang pertama itu ada wilayah, ada pemerintahan, dan ada masyarakat. Jadi unsur pemerintah dan unsur masyarakat atau unsur bangsa itulah adalah manusia. Nah, oleh karena itu apa tujuan keorganisasian sebuah negara itu didirikan? Nah, Pancasila itu mengatur bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, sistem dalam mengelola organisasi yang besar ini yang disebut atau rumah Indonesia yang besar ini, itu harus memiliki prinsip dan asas untuk menciptakan keadilan dan keadaban. Jadi
adil dan beradab. Ya, adab ini, kata-kata adab ini adalah transformasi dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu mentransformasi dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Islam. Lagi-lagi istilah Islam ini sebenarnya sangat mewarnai dalam sistem penyusunan ketika founding father kita mendirikan negara Hindu. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, adil dan beradab, ya. Adil itu secara sederhana kita katakan adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi ada juga orang mengatakan kalau sebuah timbangan itu baru dikatakan adil kalau membagi secara rata. Ya, tapi saya pikir dan menurut saya tidak selamanya adil itu harus membagi yang rata. Walaupun membagi secara yang rata itu bagian dari makna dan pengertian keadilan, tapi sesungguhnya tidak semestinya sikap membagi rata itu akan mencerminkan yang adil. Umpamanya, ya, kalau seandainya saudara-saudara memiliki saudara atau kakak beradik berjumlah misalnya 4 orang, ya. Misalnya yang pertama itu kuliah, yang kedua misalnya SMA, yang ketiga SMP, yang keempat SD. Nah, ketika misalnya Anda memberikan jatah, ya, untuk mendukung dan membiayai pendidikan mereka, apakah Anda adil untuk memperlakukan keempat ini secara rata? Nah, saya pikir sangat tidak bijak ketika Anda meratakan pembagian itu antara anak SD dengan orang yang sudah kuliah. Itu sangat tidak adil, ya, dan sangat tidak adil. Nah, oleh karenanya kata-kata keadilan itu lebih bersifat umum, lebih bersifat holistik dan universal. Nah, oleh karena itu untuk memilih yang lebih tepat itu mungkin apa yang telah dirumuskan oleh para ahli atau para ilmuwan kita, semisal Profesor Dr. Syekh Murtada Matahari mengatakan tidak selamanya adil itu harus membagi rata, tapi adil itu adalah syai'in bimakanin, menempatkan sesuatu itu pada porsi dan posisinya yang benar. Itulah yang baru dikatakan adil. Jadi ketika misalnya Anda memberikan jatah anak SD, anak TK, anak SMA, SMP, bahkan mahasiswa sama saja, Anda tidak adil. Nah, ya, tidak adil. Demikian juga misalnya ketika mahasiswa misalnya dia sudah mengeluarkan biaya, kemudian dia sudah mengeluarkan opportunity cost, sementara kita menjadi dosen hanya apa adanya saja, hanya melepas, kalau istilah almarhumah emak saya dulu atau ibu saya dulu, melepas batu dari tangga, berarti Anda telah bersikap tidak adil, ya. Anda tidak adil. Nah, demikian juga misalnya keadilan itu tidak, seperti saya katakan tadi, itu tidak mesti dan tidak harus selalu kita katakan dibagi rata atau dibagi dua. Itu tidak adil, ya, malah itu yang kadang-kadang selalu tidak adil. Jadi haknya diminta sementara kewajibannya dikurangi, tidak adil. Nah, oleh karena itu kata Syekh Murtada Matahari, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, oleh karena itu founding father kita dulu ketika dia menyusun sila yang kedua ini, maka didempitkan dengan kata-kata adab, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Adab itu terkait dengan akhlak, moral, etika, kesopanan atau kesantunan, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan toto kromo, tata krama. Krama itu kesopanan, ya. Tata itu ada protap-protap yang harus kita ikuti. Jadi kalau ada istilahnya toto tentrem, karto raharjo, nah itu ya dalam bahasa Jawanya. Toto itu tata, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kata-kata adab adalah mentransformasi dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu mungkin ditransformasi oleh bahasa Islam atau bahasa Arab, karena persentuhan antara budaya Melayu dan Islam itu sangat bersebati, sehingga sampai orang-orang Melayu itu sangat bangga dia mengatakan Melayu itu identik dengan Islam. Tapi orang Melayu belum tentu identik dengan Islam, ya. Tapi kalau Melayunya saya yakin identik dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tapi kalau orangnya mungkin apalagi pada saat ini itu kita berani mengatakan identik dengan Islam, justru malah mungkin sangat tidak identik dengan Islam. Itu mungkin bisa jaga ada kalau ada pernyataan seperti itu. Nah, kembali kita kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seluruh aturan, seluruh kebijakan, seluruh peraturan, seluruh tindak tanduk, apakah sebagai sektor pemerintahan, masyarakat, ya, itu harus mencerminkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang beradab, bukan keadilan yang dipaksakan, bukan keadilan yang diterjemahkan sendiri, ya, dan bukan keadilan yang tanpa landasan nilai dan filosofis yang mengenepikan atau menyampingkan nilai-nilai adab yang sudah disepakati oleh paling ajar. Nah, dengan demikian adil memang harus beradab, jangan adil tidak beradab. Jadi kalau misalnya seseorang itu memang seharusnya untuk diberikan penghormatan, lalu kita berikan dia penghinaan, itu sebuah kezaliman. Kalau seseorang itu misalnya seharusnya kita berikan reward kepadanya, tapi justru kita harus ambil keuntungan dari dia lagi, itu namanya sebuah kezaliman. Oleh karena itulah dengan penuh sadar dan penuh kebijakan para paling pada kita itu mencantumkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon. Jadi saling usul. Sebuah pohon secara filosofisnya itu memiliki berbagai hubungan-hubungan. Yang pertama ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun, bahkan ada buah. Dari keseluruhan sistem ini, kalau secara filosofisnya dia tidak akan bisa tumbuh tanpa ada tanah, ya. Jadi ada sebuah ikatan nilai dasar yang sama sebenarnya. Jadi kalau seandainya dahan mengatakan akulah hebat karena aku di atas, begitu kan, maka akar bilang aku ini di bawah, dahan kau di atas, kan gitu. Nanti kata buah aku yang hebat nih karena aku yang perlukan orang, kata buah, kata daun, kau tak ada aku, kau tak bisa buah, ada proses. Nah, kan gitu. Jadi daun, akar, batang, buah dan segala macamnya itu terikat oleh sebuah nilai yang dasarinya yakni apa? Tanah, ya, tanah. Oleh karena itu persatuan itu harus kita lihat dalam konteks bahwa kita hidup di wilayah yang luar biasa luas, ya. Bahkan Indonesia ini berbanding dengan apalah saya kurang tahu, nanti tengok sendiri aja lah berbanding dengan apa. Tapi jelas kalau kita membuka peta, Indonesia ini terdiri dari 17.000 suku yang ada, kemudian 17 lebih, bahkan hampir kurang 18.000 lebih pulau-pulau besar. Itu pulau kecil tak dihitung, pulau-pulau yang tak termasuk dalam Google Map itu tak terhitung banyaknya, ya.
itu yang termasuk dalam Google Map namanya ya. Nah itu aja yang termasuk, itu diperkirakan sekitar 17.000 lebih. Nah oleh karena itu rasa kebersamaan dan persatuan itu harus diikat oleh nilai-nilai Pancasila tadi itu. Nah itulah yang menyatukan kita. Jadi di Indonesia ini ada secara agama itu ada orang Batak, ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Sumbawa dan lain sebagainya. Itu semuanya itu padu dan bersatu dalam ikatan sila dan Pancasila tadi ini. Nah itu yang dimaksud dengan persatuan. Jadi persatuan itu dalam pengertian bukan lagi bertentangan dengan rasa keadilan. Misalnya kalau ada kebijakan untuk membagi sama rata tadi itu demi persatuan, itu persatuan yang tidak beradab namanya. Nah, itu persatuan yang tidak beradab, ya. Persatuan yang tidak adil dan tidak beradab. Jadi misalnya ada udahlah demi persatuan kita bagi aja lah anak SD, SMP, SMA, mahasiswa TK sama saja. Kenapa? Demi dan asasnya persatuan bertentangan dengan adil dan beradab, tak beradab. Nah, gitu, ya. Jadi misalnya kalau ada apa namanya tuh kita membayar gaji misalnya, ya membayar gaji atau upah atau apalah namanya gitu, misalnya itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya kalau di pemerintah saja untuk golongan sekian untuk golongan sekian, semakin tinggi apa namanya itu tingkat golongan seseorang itu, tentu semakin besar dia dapat, semakin tinggi rendah pula tingkat semakin kecil dia dapat. Jadi ya itu adil saja sebenarnya kan, adil saja. Tentu orang tanya nih, mahasiswa tanya, lah pula gitu Pak, seharusnya Bapak yang duduk di kursi itu, ya kan, Bapak enak duduk di kursi, terus di kursi PC, pakai AC, pakai apa namanya itu pakaian bersih, tak ada keluar tenaga. Nah, sementara yang tukang pungut sampah tuh Pak, udahlah pakaiannya kotor, ya, tak pakai sepatu lagi, ya kan, wajahnya berlepotan, telaganya dari subuh dan gelap kita buat adulah, kan gitu. Kenapa dia harus dibayar murah? Apakah itu sebuah keadilan gitu? Ya kan? Itulah yang adil itu. Kenapa? Karena pekerjaan yang dia lakukan itu pertama tidak memerlukan syarat-syarat yang berat. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukannya itu tidak mengandung risiko atau tidak memberikan risiko yang besar. Bahkan risikonya dia kalau misalnya tidak ada sampah, ada tak ada apa, paling sampah yang tumpuk, tak sampah tumpuk ya bakar aja dan selesai misalnya gitu ya. Tapi kalau para pembuat kebijakan, para penentu kebijakan, ya, misalnya terleder atau misalnya dia salah dalam, jangankan dia tidak mau menelantarkan kerjaannya, tapi salah saja di dalam memberikan sebuah apa namanya itu kebijakan, maka ini akan merusak dan akan berakibat berdampak kepada masyarakat banyak. Nah dengan demikian sehingga wilayah risiko yang harus diembannya itu berat, sangat berat. Kalau beratnya orang pekerjaannya tukang buang sampah itu cuma berat tenaga, udah capek-capek dia pulang ke rumah tidur lenyap, hilang lagi, pulih lagi tenaganya. Tapi orang yang mengetuai misalnya sesuatu yang tadi itu risikonya besar sekali, bukan hanya cukup hanya setelah dia pulang ke rumah selesai, enggak, bahkan lebih masa yang panjang dia juga akan terus mempertanggungjawabkan. Oleh karena itulah sebenarnya mengenai upah ini lagi-lagi kita lihat harus kita perhitungkan secara adab. Jadi tidak lagi kita terjebak kepada pola pemikiran yang kampungan, pola pemikiran yang pragmatis, sehingga kadang-kadang kita selalu mengatakan bahwa ya yang adil itu begini loh, nah, gitu kan.
jadi atas dasar persatuan, ya kan, lalu kita bagi secara rata misalnya terhadap anak-anak kita yang SD, SMP, dan SMA sama saja, itu sebuah kezuluman atau kezaliman, atau boleh kita katakan dalam bahasa nasionalnya itu tidak beradab, nah, tidak beradab, ya, dan tidak bijak serta tidak memiliki hikmah di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan ini. Nah, itulah. Namun yang pasti adalah bahwa walaupun kita terpisah-pisah oleh pulau-pulau yang begitu banyak, walaupun kita berbeda dalam pengucapan bahasa, walaupun kita berbeda dalam melahirkan budaya dan etika, tapi sesungguhnya kita ini sama, ya. Kita sebagai satu bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai Weltanschauung atau pola pandang dalam hidup bernegara dan berbangsa ini. Nah, itu sila yang ketiga. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ya. Jadi sila yang keempat ini memberikan banyak tafsiran. Pertama, kerakyatan itu rakyat, ya, citizen, rakyat. Yang dipimpin itu tentulah ada yang memimpin rakyat ini, namanya pemerintah. Jadi pemerintah itu nama lain dari pemimpin. Jadi kan kalau kita sederhana ke pemerintah itu kan suruh. Misalnya kalau saya nak minum kopi, saya suruhlah salah seorang mahasiswa, saya bikin saya kopi itu, apakah pemerintah apa bukan? Itu kan pemerintah, itu tak tolong namanya. Jadi maksud pemerintah sini itu adalah, ya, yang mengurusi urusan masyarakat yang secara formal, ya, dia dalam bahasa fikih siasahnya itu, fikih hukum Islam itu namanya itu dia bertasarruf, ya. Bertasarruf itu dia mengurusi persoalan kebutuhan masyarakat ini, bahwa masyarakat ini perlu hidup dengan adanya rumah, maka adalah pemerintah yang mengurusi tentang misalnya perkim, ya, perumahan dan pemukiman, bahwa rumah itu perlu ada misalnya udara yang segar, ada penghijauan, ya, eco-green, maka muncullah nanti namanya itu dalam tatanan lingkungan hidup, misalnya kan ruang terbuka hijau, pertamanan dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan rakyat itu adalah seluruh masyarakat, sementara pemimpin di masyarakat yang terpimpin, bukan masyarakat yang terbodohkan. Ya, ada masyarakat yang terpimpin, ada masyarakat yang terbodohkan. Pemimpin di bawah dalam sungai, siapa dan sungai dalam kita itu kan pemimpin, ya. Yang dimaksudkan pemimpin itu dia menyelamatkan bangsa ini itu. Misalnya kalau kita nak membangun sesuatu, ya, nak membangun sesuatu itu tentu kita harus memikirkan aspek pertama, aspek kemanfaatan yang diterima oleh orang banyak, oleh masyarakat. Kemudian keperluan kebutuhan masyarakat terhadapnya. Jadi kalau ada pemerintah misalnya bukan memikirkan masyarakat, tapi justru memikirkan dan memenuhi hasratnya, itu pemimpin namanya itu, atau pemerintah yang bodoh, ya. Karena kebodohannya itu dia tidak melayani keperluan masyarakat, ya kan. Dia tidak menyesuaikan rencana strategi itu dengan kepentingan masyarakat, tapi hanya memenuhi hasrat dan kehendak dan kepuasan perasaannya sendiri. Itu namanya pemimpin bodoh. Bukan kalau ego masih mendingan,
pemimpin ego itu dia masih ada pertimbangan secara logika. Ini logikanya tak main, mati dia logikanya. Ilmunya tak ada, misalnya logikanya lemah, lalu dengan perasaan, pakai bahasa perasaan. Nah itulah yang disebut dengan sebuah kebodohan. Sehingga misalnya ada apa namanya itu gubahan syair, ya kan, gubahan syair yang mengatakan bahwa misalnya kan ada tuh menunjukkan sikap kebodohan ya termasuk kita lah, karena sebenarnya kita ini kan pemimpin semua, paling tidak pemimpin diri kita sendiri ya. Misalnya mengharapkan hujan dari langit, air tempayan kita buang, kan? Mengharapkan misalnya burung di semak belukar, burung di telapak tangan kita lepaskan. Nah, itu sebuah sikap kebodohan, artinya sikap ketololan. Jadi kalau misalnya ada pemimpin-pemimpin yang bodoh dan tolol, ya suruh aja dia belajar sila ini, sila atau di kuliah aja dia dengan kita tentang apa namanya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apalagi kata-kata hikmah itu adalah bukan kebijakan, tapi di atas ilmu. Setelah dia memiliki ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuannya itu harus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, ya. Di atas ilmu itu adalah hikmah, ada hikmah, dan hikmah itu tidak akan bisa diraih kalau tidak memiliki ilmu, ya. Baru cocok, baru pas dia itu dengan hikmah kebijaksanaan. Baru dalam permusyawaratan itu musyawarah, unik, ajak. Kalau karena pada prinsipnya itu pemimpin itu ke manusia, ya. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun dia semua tahu, habis semua dia tahu. Ada, ya, karena kita ini berkekurangan sebagai makhluk yang ciptakan Tuhan itu. Si anu, si A lebihnya ini, si B lebihnya ini, yang kurang si A itu lebih pada si B, yang kurang si B itu lebih pada si A. Begitulah seterusnya. Maka disitulah perlu musyawarah, ya. Jadi lembaga permusyawaratan itu untuk begitu tuh, bukan gitu main-main putus sendiri mentang-mentang kita ini pemerintah, putus di sendiri apa enggak, atau buat kita itu udahlah bodoh, ya kan, naif, dan itu sangat apa namanya itu bertentangan dengan sila yang keempat ini, ya. Jadi oleh karena itu kepada mahasiswa-mahasiswi agar dapat coba nantinya melihat kembali ada beberapa istilah yang penting dalam sila keempat ini. Pertama ada kata-kata hikmah. Ini sudah pasti kata-kata hikmah ini dalam ditransfer dari bahasa Arab, ya. Kemudian permusyawaratan, musyawarah itu juga bahasa Arab. Wasyawirhum fil amr, musyawarah. Kemudian ada lagi namanya itu kerakyatan, ya. Rakyat itu asal kata ra'iyah. Jadi ada sebuah kaidah dalam hukum ketatanegaraan Islam, tasarruful imam ala ra'iyah. Kata-kata ra'iyah itu rakyat. Jadi di Indonesia itu, di Melayu itu kata-kata ra'iyah itu rakyat, ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi mengurusi masyarakat itu harus disesuaikan dengan kemaslahatan. Jadi kalau misalnya ada kita mempertimbangkan untuk orang-orang pertemanan saja misalnya, tapi tidak telantarkan yang umum, itu sebuah tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Baik, jadi itulah dia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perwakilan itu ya wakil, ya. Tapi semestinya kan yang diwakil itu kan lebih tidak hebat dari yang mewakilkan.
Ya, misalnya wakil wali kota, wakil presiden, tentu presidennya lebih hebat dari wakilnya kan? Atau misalnya wakil wali kota juga lebih hebat dari presidennya. Wakil yang wakilnya lebih hebat daripada yang mewakili itu cuma ya masyarakat aja. Karena DPR lebih hebat dari masyarakat. Padahal DPR itu wakil masyarakat. Seharusnya masyarakat yang lebih hebat kan? Nah, kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya wakil rektor, berarti kan rektornya lebih hebat dari wakilnya kan gitu. Tapi ini tidak, wakil rakyat, ya, wakilnya lebih hebat dari rakyatnya itu. Nah, oke, jadi ra'iyah itu asal katanya dari maka dipindah menjadi bahasa Indonesia menjadi rakyat ya, ini rakyat. Nah, oke. Jadi yang kelima adalah apa tadi yang keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh pemerintahan dalam pemusyawaratan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah jelas, ini tak perlu ditafsirkan lagi karena sudah menyimpulkan bahwa kata-kata yang saya jelaskan tadi itulah yang merupakan dari yang dimaksud dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat tadi itu sudah dijelaskan semua. Baik, jadi saudara mahasiswa, saudara-saudari, itulah ya 5 atau Pancasila yang mendasari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Pancasila itu juga sebagai sebuah ideologi, sebuah pandangan hidup, juga sebuah nilai yang melekat, ya, nilai yang melekat. Jadi nilai yang melekat bagi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan pengantar kuliah ini memberikan makna atau paling tidak sedikit mengisi ya kepada silabus yang telah dijelaskan tadi itu bagi mahasiswa-mahasiswa. Silakan bagi Anda yang memerlukan pertanyaan, mungkin setelah kuliah monolog ini itu bisa ditanyakan. Apakah kalau misalnya agak betul nak bertanya, silahkan melalui WA secara pribadi, boleh kita akan jawab. Kalau juga tidak jamin juga lepas tutup ini kan silahkan telepon, tidak masalah. Atau mungkin kita diskusikan nanti pada saat kita dipaketkan mata kuliah ini. Kemudian kepada para dosen, ya, para dosen dan para melaksana kuliah monolog ini, saya berpesan bahwa salah satu bentuk acuan untuk menilai bagi kita yang mengampu mata kuliah ini itu adalah pelaksanaan monolog ini. Hal yang pertama harus kita perhatikan itu adalah kesediaan kita untuk menyepakati atau kesediaan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah kita sepakati, dengan tidak juga memperhitungkan soal penting pribadi, tapi harus mengacaukan sesuatu yang sudah disusun secara rapi karena tadi ini bukan karena jadi kalau kena ego itu masih ada ilmunya. Ini kadang-kadang kena bodoh. Ini kena bodohnya yang saya khawatir. Mudah-mudahan kita berhentilah dari bodoh ini dan kita hindari dengan sikap bodoh dan masa bodoh. Ya, jadi itu yang paling. Demikian barangkali saudara-saudara sekalian, perkuliahan monolog ini mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada saya dan kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan bersua atau akan berdialog, ya, atau akan melaksanakan kuliah secara tatap muka, akan lebih banyak dan lebih luas lagi kita membahas pokok-pokok pembahasan yang sudah kita rencanakan ini. Jadi yang pasti bahan-bahan mata kuliah yang harus saudara-saudara persiapkan adalah yang pertama itu adalah niat, kemudian kemauan, dan opportunity cost dalam pengertian waktu, tenaga, termasuk juga dana, ya.
Kemudian juga ada akan dilengkapi dengan buku-buku yang nantinya akan kita sharing pada saat kita melaksanakan kuliah di tatap muka. Demikian barangkali, terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.